Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema saat kamu berhenti memikirkan mantan. Tanda waktunya mantan kembali segera tiba. Ya, jadi sekarang meskipun kita tidak bisa ngejar-ngejar mantan lagi ya, karena kita misal tidak tahu mantan sekarang ada di mana, dia pergi menjauh tanpa kabar berita. Kita tanya ke teman-temannya, semuanya tidak ada yang punya informasi, ataupun kalau mereka punya informasi mantan di mana, maka mereka semuanya memilih untuk merahasiakannya karena itu request dari mantan ya. Kita juga tidak bisa menelusuri perkembangan hidup mantan melalui media sosial. Mungkin mantan sekarang sudah menghapus semua media sosialnya. Artinya mantan sudah betul-betul tidak menginginkan untuk kembali bersama kita lagi. Dia membuka lembaran hidupnya yang baru di tempat yang baru, ketemu orang-orang yang baru, pekerjaan yang baru, dan seterusnya. Dia ingin melupakan kita. Sementara kita mungkin jungkir balik, terus mencari cara. Bagaimana agar bisa ketemu mantan? Bagaimana caranya agar bisa telepon mantan? Dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga itu yang kemudian membuat kita begitu gelisah. Sampai ketemu mantan, kita selalu gelisah. Sampai ketemu mantan, kita selalu stres. Sampai bisa ketemu mantan, kita menjadi seperti orang yang tidak memiliki tujuan hidup. Nah, itu yang harus kita perbaiki ya. Jadi ya, kita pikirkan bagaimana caranya mantan akan kembali kepada kita. Dia tidak mau kembali. Ya, kita juga tidak memikirkannya, maka dia juga tetap tidak mau kembali kan pada saat ini. Bedanya, nah ini yang paling penting. Kalau kita memikirkan mantan, maka segala aktivitas kita pasti akan berantakan, akan terganggu, tidak fokus. Bekerja kepikiran mantan, makan kepikiran mantan, tidur tidak nyenyak, kemimpi-mimpi mantan. Jadilah kita kurus kering karena selalu setiap saat kepikiran mantan. Sementara kalau kita tidak memikirkan mantan, kita bisa fokus kepada pekerjaan kita. Ya, kita bisa fokus mengejar cita-cita kita. Kita bisa fokus memperbaiki diri kita. Dan yang lebih penting tanpa kita sadari, ketika kita tidak memikirkan mantan, artinya kita sudah pasrah. Dan ketika kita pasrah itulah waktunya doa-doa kita selama ini terkabul. Ya, jadi itu kekuatan pasrah. Dan pasrah itu sulit untuk dicapai ya. Orang tetap lebih memilih bagaimana caranya agar tetap bisa merebut mantan kembali. Bagaimana caranya agar bisa mencari tahu di mana keberadaan mantan. Nah, mulailah kita datang kepada orang-orang yang ya kita meyakini misal mereka punya kelebihan ya, bisa mendeteksi keberadaan orang di mana hanya dengan melihat foto dan seterusnya. Ya, atau kita tetap mencoba ya menelusuri keberadaan mantan dengan cara
googling dan seterusnya. Nah, itu namanya kita belum pasrah. Ketika kita pasrah, kita berhenti mengejar-ngejar mantan tadi, mencari tahu di mana keberadaan mantan, dan berhenti memikirkan sekarang mantan dengan siapa, apakah dia masih mau balik, apakah dia masih cinta, bagaimana dengan pekerjaannya, seperti apa dia sekarang. Nah, kita berhenti memikirkan itu semua. Maka kita memang harus memperbanyak ya kegiatan-kegiatan kita, aktivitas yang bermanfaat, membuat proyek-proyek baru dalam kehidupan kita, agar pikiran kita bisa teralihkan dari kebiasaan kita memikirkan mantan setiap saat, kapan saja. Nah, kenapa ketika kita berhenti memikirkan mantan, artinya kita sudah pasrah lah, ya. Apapun yang terjadi antara kita dan mantan, kita terima itu sebagai sebuah takdir. Nah, ketika kita pasrah, maka doa-doa kita selama ini itu justru terkabul. Kita sudah tidak pernah lagi bertanya, misal ada postingan tentang mantan, bagaimana caranya agar mantan ini mau balik dengan saya. Kita sudah tidak pernah lagi bertanya kepada teman-teman sahabat-sahabatnya mantan. Kita sudah tidak pernah lagi bertanya kepada orang-orang pintar dan seterusnya. Kita juga tidak pernah bertanya lagi ke googling dan seterusnya tentang mantan. Ketika ada keinginan untuk mencari tahu tentang mantan, kita abaikan. Ya, kita fokus menekuni sesuatu yang lain ya, sehingga keinginan itu perlahan-lahan akan pudar. Nah, ketika manusia pasrah, maka apa yang menjadi doa-doanya akan terkabul. Kenapa saat ini doa kita belum terkabul? Karena keinginan kita jauh lebih besar daripada kepasrahan kita. Bahkan kita mungkin tidak ada pasrah-pasrahnya pada saat ini. Keinginan saja. Ya. Nah, doa itu terkabul ketika kepasrahan kita melebihi keinginan kita. Maka di dalam surat At-Tolak ayat yang kedua dan ketiga kita diajarkan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan memberikannya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak pernah terfikirkan olehnya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal, berserah diri, pasrah kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Nah, jadi kualitas doa dari orang yang begitu berambisi, begitu bernafsu, dengan orang yang pasrah itu beda. Tapi pasrah itu tidak berarti seseorang tidak pernah berusaha. Jadi contoh gini ya, kita sudah belajar nih untuk ujian kelulusan sekolah ya. Ketika kita tetap tidak mau pasrah, apa yang kita lakukan? Buat contekan. Berangkat ujian, bawa contekan. Ya. Beda dengan orang yang pasrah kan? Orang yang pasrah, dia belajar keras. Diikuti dengan doanya. Setelah maksimal, besok ujian,
dia pasrah kepada Allah, dia perkuat dengan doa, hasilnya akan sangat beda. Yang belajar, tapi nyambi membuat contekan, malah tidak bisa mengerjakan ujiannya, ya, tidak fokus. Antara mau fokus kepada lembar jawaban dengan membuka contekan, hasilnya malah anjlok. Sementara orang yang pasrah, dia ikuti dengan doa, ya, maka soal-soal yang keluar adalah soal-soal yang dia pelajari. Nah, dan dia ketika mengerjakan itu bisa fokus, karena pikirannya tidak terbagi, ya, antara mengerjakan lembar jawaban dengan membuka contekan tadi. Nah, itu perbedaannya, ya. Nah, jadi ketika seseorang pasrah, itu sangat berpengaruh kepada kualitas doanya. Sehingga ketika kita pasrah kan tidak berarti juga kita berhenti berdoa. Ya, kita berdoa. Tetapi kalau kemarin berdoanya dengan keinginan yang begitu menggebu-gebu, bahkan doa kita itu memaksa, tetapi sekarang kita berdoa dengan kepasrahan. Selesai berdoa, ya sudah, kita tidak lagi memikirkan dia, kita kembali kepada aktivitas kita. Maka ketika seseorang pasrah, bertawakal, berserah diri kepada Allah, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhannya. Di situ doa-doa kita akan terkabul. Artinya, ketika kita pasrah, maka saat itulah waktunya mantan kembali tiba, karena doa-doa kita yang terkabul. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.